Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franky Chandra Kusuma, NIM 1900558 dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang administrasi hubungan sekolah dan masyarakat yang disingkat dengan HUSEMA. Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang berada di tengah masyarakat sebenarnya tidak akan pernah bisa berdiri sendiri, karena bagaimanapun sekolah butuh masyarakat. Sekolah berada di tengah masyarakat dan perlu dukungan dari masyarakat dan lingkungannya. Artinya, apa perlu kerjasama antara masyarakat dan orang tua? Perlu kerjasama yang luar biasa serta saling pemahaman antara kedua belah pihak terkait dengan berbagai program pendidikan. Berbagai hal yang dilakukan oleh sekolah untuk mendapatkan pemahaman sekaligus dukungan moral dan materi dari masyarakat. Bahkan masyarakat utama yang menjadi bagian sentral yang ada di dalam kawasan lingkungan pendidikan itu sendiri adalah orang tua siswa. Jadi mustahil bagi sekolah bisa melepaskan diri dari ikatan batin dengan masyarakat. Kenapa saya bicara tentang masyarakat dan kaitannya dengan sekolah? Dengan topik kita kali ini adalah bidang garapan terkait dengan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Artinya, sekolah tidak bisa dimawar, yaitu seakan-akan dia bisa berdiri sendiri, membuat program sendiri, melakukan dan menganalisis serta menjalankannya sendiri tanpa butuh support dan dukungan dari masyarakat. Di lingkungan ini, kita akan menganalisis lebih jauh bagaimana sebenarnya bentuk kerjasama. Kenapa kerjasama itu perlu kaitannya antara sekolah dengan masyarakat sebagai salah satu bidang garapan dalam administrasi pendidikan. Kita coba lihat pengertian atau definisi dari manajemen atau administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ini merupakan kegiatan manajemen kegiatan pengelolaan dalam menciptakan hubungan kedua belah pihak antara sekolah dengan masyarakat. Namanya juga hubungan antara dua bagian. Muncul satu pengertian yang sama, hubungannya tentu saja hubungan yang baik dan harmonis antara masyarakat dengan sekolah, sehingga kedua belah pihak memiliki pandangan, pengertian, pemahaman yang sama, sehingga ketika satu pihak melakukan atau membuat sebuah program, pihak lain akan memahami bahkan mendukung. Tidak hanya bentuk moral, tapi dukungan materi. Konsep ini yang sebenarnya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan proses pendidikan di setiap satuan pendidikan yang ada di sekolah. Maka di perguruan tinggi ada kerjasama yang dirancangkan oleh sekolah sebagai lembaga, sebagai organisasi yang berada di tengah-tengah masyarakat, mengikut sertakan mereka dalam setiap kebijakan dalam berbagai hal yang sebenarnya hanya butuh dukungan dan support dari mereka. Maka ada istilah yang namanya pendidikan antara. Pendidikan adalah ibarat tiga tungku sejarangan, yang artinya ada tiga belah pihak, yaitu sekolah, anak, dan masyarakat. Masyarakat ini banyak yang itu orang tua, yang masyarakat pada umumnya dunia kerja, dan siapapun yang ada di semua lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan. Coba lihat lebih jauh tentang konsep administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Akan muncul pikiran kita kalau memang administrasi sekolah dan masyarakat, hubungan sekolah dan masyarakat atau didesain secara sah, kelola secara sadar oleh lembaga sekolah, satuan pendidikan yang ada di sekolah, berarti memiliki tujuan yang jelas atau tujuan satu. Apa tujuan? Satu tujuan dilakukan hubungan sekolah yang masyarakat atau konsumer itu adalah untuk mengembangkan tingkat pemahaman
dan pengertian tentang tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Jadi, kita di sekolah, guru, kepala sekolah, atau pegawai bisa memahami, anak bisa memahami, tapi orang tua sebagai masyarakat, orang tua di rumah, masyarakat pada umumnya, di mana waktu anak-anak ketika pulang sekolah lebih banyak di sana, di mana ketika anak-anak pulang sekolah lebih banyak menghabiskan waktu di rumah atau di lingkungan. Ada tuntunan ketika ada satu pemahaman yang sama, ketiga belah pihak ini akan saling mengingatkan, saling berinteraksi untuk membangun proses pendidikan itu. Untuk si anak, mereka pun terlibat secara batin. Orang tua, misalnya orang tua adalah bagian masyarakat. Ketika orang tua tidak paham, tidak mengerti tentang tujuan pendidikan, ketika orang tua tidak mengerti setiap program yang diberikan kepada anaknya yang dilaksanakan oleh sekolah, yang notabene kesemuanya adalah untuk membangun kredibilitas, kemampuan, skill, barangkali ada yang terjadi penolakan. Tapi ketika orang tua paham, mereka justru akan sangat terbuka dan ikut serta membangun atau membantu proses pendidikan ketika si anak baru, ketika si anak tidak berada di sekolah. Bahkan dukungan moral dan material, orang tua rela bayar mahal. Kenapa? Ada pemahaman bahwa itu adalah untuk kepentingan tujuan pendidikan, tujuan anaknya sendiri. Tapi selama ini karena ada terlepas kondisi satu pihak yang tidak memahami sampai ke sana karena tidak dilibatkan dan tidak diikutsertakan dalam kerjasama, ada keterlibatan langsung ataupun tidak masyarakat dan orang tua dalam proses pendidikan. Tujuan kedua adalah untuk menilai program sekolah sehingga apa sekolah betul-betul tidak sekedar jumawa, ya karena keputusan mereka dibuat mereka adalah satu program yang memang luar biasa, hebat, dan punya manfaat untuk semua berlebihan. Tapi penilaian yang dilakukan secara objektif oleh orang tua dan masyarakat pada umumnya, oleh dunia kerja atau siapapun yang ada di lingkungan sekolah itu adalah jauh lebih luar biasa, lebih objektif untuk menjadi masukan buat sekolah pada akhirnya untuk membangun program-program itu sendiri atau program berikutnya, sehingga nilai program yang dibuat akan jauh lebih punya manfaat untuk siapapun. Ketika dilaksanakan, banyak pandangan, banyak pemahaman akan jauh lebih baik daripada pandangan atau pemahaman sendiri ketika kita melibatkan hasil satu produk melalui banyak pikiran, banyak sumbangan pikiran, dan pendapat seharusnya menjadi lebih baik dibandingkan hanya pendapat kita sendiri. Tujuan ketiga dari kegiatan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat atau administrasi adalah pengembangan potensi peserta didik. Jadi, ketika orang tua, ketika masyarakat, atau ketika semua lingkungan yang terlibat potensi peserta didik jauh akan lebih tergali, tersalurkan dari potensial untuk mengembangkan, mendamaikan kepada si anak. Di sekolah disiapkan si anak, maka di rumah ada yang menerima dengan konsep yang sama. Ada yang mengingatkan ketika si anak ada di lingkungan masyarakat pada umumnya, mereka pada akhirnya ada masyarakat yang mengingatkan. Kalau terjadi suatu kondisi atau keadaan jarak atau loss control dari kondisi yang harus jadi ke semua bagian saling berinteraksi membangun potensi peserta didik yang anak-anak cabut
cabut sekolah. Ketika masyarakat pada umumnya tidak diikutsertakan, tidak memahami tentang tujuan pendidikan anak, cabut untuk bermain game PlayStation, maka masyarakat tidak akan ada yang mengingatkan, malah membiarkan. Tapi ketika masyarakat dilibatkan, bekerja sama dengan mereka, meminta pemahaman yang sama, dukungan masyarakat tanpa diminta, pada akhirnya juga akan mengingatkan, ini waktunya belajar, apa ada di sini, kenapa ada di sini. Jadi pada akhirnya anak takut nyangkut di jam-jam yang seharusnya mereka belajar. Begitu juga di rumah, ketika ada tugas, ada orang tua ingetin anaknya, tidak sekedar main saja. Jadi saling berinteraksi, semua kepentingan, dan itu dari pandangan atau pantauan yang paling sederhana. Hingga pada akhirnya tujuan dari administrasi Husemas ini adalah untuk betul-betul melakukan pengembangan potensi peserta didik. Yang keempat adalah mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Memang tidak semua masyarakat, tidak semua orang tua akan meyakini, akan memiliki satu pandangan kepahaman yang sama tentang pendidikan, pentingnya suatu pendidikan itu. Sekolah makanya mereka dilibatkan dalam bentuk pertemuan, dalam bentuk istilah pembagian informasi, kajian-kajian tertentu, ada keterlibatan dari masyarakat secara tidak langsung, sehingga kajian tertentu ada keterlibatan dari masyarakat. Yang keempat adalah mengembangkan pemahaman pentingnya pendidikan di sekolah. Memang tidak semua masyarakat, tidak semua orang tua akan meyakini, akan memiliki satu pandangan, pemahaman sama tentang pentingnya pendidikan di sekolah. Makanya mereka dilibatkan dalam bentuk pertemuan, dalam bentuk istilah pembagian informasi, kajian-kajian tertentu, ada keterlibatan dari masyarakat secara tidak langsung, sehingga lambat laun pasti pelan akan mulai mengerti. Ketika mulai mengerti, pada saat itulah sebenarnya dukungan kita peroleh, sehingga mereka memberikan dukungan dan support yang sama meskipun anaknya tidak sekolah di situ. Tapi karena pemahaman itu, karena anak adalah kunci masa depan, anak adalah bagian dari masyarakat. Hal ini yang memberikan dukungan, merasa terlibat, dan merasa meyakini bahwa pendidikan di sekolah itu memang penting kepada anak yang lahir melalui proses pendidikan di sekolah akan menjadi anak-anak dengan keterampilan yang hebat, dengan kapasitas dan karakter dari puan dan tipikal etika moral yang lebih baik. Tujuan dan terakhir, akuntabilitas publik. Akuntabilitas jauh lebih hebat dari hanya sekedar tanggung jawab, adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban moral, tanggung jawab lahir dan batin lembaga sekolah kepada masyarakat untuk mendidik, pastikan diri menghasilkan anak-anak yang potensial secara akademik, karena ketika lahir di sekolah muncullah manusia hebat dan kredit. Sekarang kita beralih ke fungsi-fungsi dari administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ada dua. Yang pertama, kita lihat dari fungsi sekolah dalam masyarakat. Yang pertama, fungsinya adalah sebagai agent of change. Sekolah jadi lembaga pembaharuan. Pembaharuan berarti melakukan sesuatu menjadi barang yang diproduksi, perubahan pengetahuan yang dulu tidak tahu menjadi tahu, dan tidak paham menjadi paham, yang belum mengerti menjadi mengerti. Cara berpikir yang dulu levelnya begini, sekarang menjadi interaksinya lebih baik,
kemampuan gaya berpikirnya yang lebih tinggi, pola hidup yang berubah menjadi lebih baik, kebiasaan tata cara bergaul, dan sebagainya, termasuk etika dan agensi. Yang kedua, searching agency adalah sekolah sebagai lembaga yang akan menyeleksi anak dalam rangka memilih dan membedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya. Dalam hal memilih, dalam hal apa, dalam hal memberi dan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu, agar setiap individu, setiap anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin sesuai dengan levelnya, bukan berarti memecah mereka menjadi level-level dalam garis untuk membuat mereka saling berbeda, tetapi dalam proses mengelola dan memberikan pembinaan yang kita sebut sebagai select intelligence. Yang ketiga adalah kelas paling esensi sekolah sebagai lembaga peningkatan, namanya juga kelas level, kelas peningkatan mutu, kelas yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara terhadap sosial masyarakat, yang akan mengurangi sekaligus kalau bisa menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat yang miskin, tinggi rendah ekonomi maupun menengah ke bawah atau maupun menengah ke atas. Masyarakat itu sama adalah mereka sebagai orang-orang yang potensial yang ikut serta bersama-sama mengawani sekaligus meloloskan golkar proses pendidikan secara benar dan baik sesuai dengan undang-undang berikutnya. Ada sekolah sebagai lembaga asimilasi yang berusaha mengurangi sekaligus menghilangkan perbedaan atas beragam hal yang terjadi di masyarakat, mulai dari tradisi, adat istiadat, bahasa, kebudayaan, dan lainnya sebagai apa diharapkan dapat menjadi satu titik usaha bagi masyarakat menyelesaikan diri sehingga mereka lebih mampu beradaptasi secara lebih luar biasa dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi tidak terpecah belah dari salah satu fungsi dari sekolah dan masyarakat. Baik teman-teman mahasiswa, kalau tadi kita melihat bagaimana fungsi sekolah dalam masyarakat, sekarang sebaliknya kita melihat bagaimana pula fungsi masyarakat dalam pendidikan di sekolah-sekolah. Pada prinsipnya adalah satu lembaga, satu proses yang berasal dari dan untuk masyarakat, yaitu merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat, baik secara langsung atau tidak, dan itu harus kita yakini. Karena itu, sekolah pada prinsipnya merupakan satu bagian online dari keseluruhan sistem kehidupan di masyarakat. Sekarang kita lihat sekolah itu sendiri. Sekarang kita lihat sekolah itu terdiri dari 3 bagian. Input, proses, output. Input itu siapa atau apa? Input itu terdiri dari tujuan, nilai, dan norma yang dianut yang dijalankan oleh sekolah. Yang kedua ada guru, yang ketiga ada siswa atau peserta didik, dan yang keempat ada fasilitas dan iklim adalah biaya hidup. Semua menjadi input di sekolah, sementara sekolah itu sendiri adalah proses semua dalam proses pembelajaran selama periode tertentu. Di sekolah, input itu akan digodok dalam satu proses panjang, pada akhirnya akan melahirkan output. Output itu adalah lulusan atau berupa manpower untuk membangun masyarakat, menjadikan manusia yang sesungguhnya
Dan sistem itu masyarakat itu bisa diartikan sebagai apa atau berfungsi sebagai apa. Yang pertama, masyarakat berfungsi sebagai sumber dan subliner. Bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan yang menyediakan peserta didik, guru, sarana dan prasarana atau penyelenggaraan sekolah. Yang kedua, masyarakat itu juga berfungsi sebagai konsumen. Kalau tadinya sebagai sumber atau yang menghasilkan dari yang berasalnya, dan sekarang yang kedua dari sebagai konsumen. Masyarakat sebagai konsumen itu adalah hasil pendidikan sekolah yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan, dan kemudian mereka akan bekerja di masyarakat. Dan tiga peserta dalam proses pendidikan di sekolah, peserta didik yang terus menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Artinya, masyarakat berfungsi sebagai peserta didik. Ada tiga peran yang itu ada tiga fungsi dari masyarakat. Di sekolah, yang pertama sebagai sumber-sumber yang menghasilkan. Yang kedua sebagai konsumen atau mereka yang langsung merasakan sebagai penikmat, dan yang ketiga mereka sebagai peserta dari proses pendidikan. Karena anak-anak yang sekolah adalah masyarakat, orang tuanya dalam masyarakat. Jadi, angkat bersekolah akan menikmati proses pendidikan. Adalah masyarakat akan menikmati proses pendidikan. Adalah masyarakat, maka tidak bisa dilepaskan bahwa ada fungsi masyarakat dalam pendidikan sekolah. Selanjutnya, fungsi. Kita beralih ke unsur-unsur apa saja dari kegiatan pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama, sekolah itu sendiri sebagai pusat pendidikan formal. Sekolah memang lahir dan berkembang dari pemikiran yang efisiensi dan efektivitas. Pemberian pendidikan bagi masyarakat secara umum artinya bahwa sekolah sebagai pusat pendidikan formal itu merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajibannya dalam proses memberikan pendidikan yang tujuannya adalah merubah paradigma kemampuan akademik, skill etik, moral, dan segala hal dari manusia yang kita sebut sebagai peserta didik, sehingga menjadi manusia yang sebenarnya sesuai dengan amanat undang-undang. Yang kedua unsurnya adalah orang tua siswa. Yang pertama adalah sekolah dan kedua adalah orang tua siswa. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa itu tidak bisa dilepaskan, oleh karena hubungan keduanya ialah hendak dibawa dalam bentuk hubungan yang konstruktif dengan program sekolah. Hubungan timbal balik yang secara langsung sebenarnya saling memberikan impact. Hubungan keduanya juga seharusnya dibimbing dengan lebih pasti, dan ini merupakan tugas kepala sekolah. Bagaimana mendesain kerjasama? Sebentuknya kerjasama ada pemahaman dan pengertian bahwa orang tua memiliki keterlibatan dalam kegiatan pendidikan dan membangun sekolah, termasuk peserta didiknya. Dan yang ketiga ada unsur, yaitu ada siswa, dan siswa merupakan unsur sekolah, unsur utama yang sangat penting. Begitu juga dengan guru, karena guru menjadi pelaku, menjadi ujung tombak, menjadi manusia sekaligus mesin yang akan mengelola, menjadikan, membuat, merubah. Kenapa di peserta didik menjadi manusia yang sebenarnya? Peserta didik berasal dari lingkungan masyarakat, dan itu pasti, yaitu dari keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan. Pendidikan persekolahan dengan perantara melalui guru, siswa bisa berubah akademiknya, bertambah skillnya menjadi lebih hebat, soft skill, menyebar munculnya kemampuan yang lain terkait dengan perkembangan sebagai manusia juga semakin hebat, sehingga tampil lagi menjadi manusia yang
sangat produktif. Jangan nanti di masyarakat ketika lulus menjadi orang-orang yang memang memiliki manfaat itu. Dia unsur-unsur dari hubungan sekolah dengan masyarakat. Setelah ini kita akan lihat bagaimana persoalan lain terkait dengan manajemen atau administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. Ini kalau kita bicara manfaat, apa kira-kira manfaat dari terkelolanya hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada penentuan sumber dan kebutuhan belajar dengan terjalinnya hubungan baik antara masyarakat dengan sekolah. Akan jelas sumber-sumber dan kebutuhan belajar Kenapa paradigma ini berubah? Ada masukan-masukan dari masyarakat sebagai konsumen, sebagai sumber atau sebagai peserta, dan sekolah sebagai penyelenggara, sehingga kedua pelatihan memberikan paradigma yang sama saling membangun konstruktif. Dan yang kedua, pelatihan memberikan paradigma yang sama saling membangun konstruktif. Dan yang kedua, tersedia di tempat-tempat penelitian dalam rangka mengembangkan proses pendidikan. Dan yang ketiga, pembangunan sarana dan prasarana. Dan yang keempat, memperoleh sumber dana dan daya. Artinya, sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan dan support sistem dari masyarakat. Apakah bentuk materi, apakah bentuk steril atau tempat lain, yang penting adalah dukungan terhadap berbagai program yang sifatnya dana dan sumber daya, termasuk sarana dan prasarana. Bagaimana dengan teknik-teknik pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat? Ini sebenarnya ada dua belah pihak, sekolah, masyarakat. Bagaimana ada perantara di antara keduanya, sehingga ingin berdekatan, saling memahami satu sama lain, saling memberi support dan saling mendukung satu sama lain, sehingga perlu ada teknik-teknik khusus bagaimana proses menjadikan mereka itu punya persepsi yang sama, saling berhadapan untuk membangun proses pendidikan. Sekolah jadi lebih baik, lebih besar dengan manfaat adalah untuk anak peserta didik yang notabene berasal dari masyarakat. Apa teknik yang bisa dimanfaatkan dan selama ini selalu digunakan tanpa kita sadari? Yang pertama, laporan kepada orang tua, artinya sangat transparan. Mulai dari transparansi keuangan, laporan sekolah tentang perkembangan anak, dan berbagai macam hal lainnya. Yang keempat, event-event sekolah tidak hanya sebatas pameran. Artinya dengan melakukan pameran, dengan melakukan atau menyelenggarakan berbagai event terkait dengan karya-karya kehebatan produktivitas dari sekolah dan juga peserta didik, sehingga mereka menjadi diketahui oleh masyarakat karena tanpa tulisan hasil produk dan kemampuan mereka menjadi pencitraan atau bentuk citra yang terbangun hingga diakui oleh masyarakat lainnya. Dan ini adalah satu bentuk dari teknik lain yang sederhana yang bisa dijadikan pabrik ini untuk membangun citra sekolah. Apalagi open house itu juga termasuk dalam teknik kunjungan ke sekolah. Artinya orang tua dan masyarakat diperbolehkan untuk melihat proses pendidikan yang terjadi, kunjungan ke rumah siswa. Nah, ini yang sering kali sebenarnya dilakukan, tetapi presentasinya sangat sedikit. Pada umumnya paling potensial, kadang-kadang masyarakat kita enggak pernah bisa terbang dan ingin memberikan pengaruh pada anaknya. Salah kepada orang tua bagaimana anak di sekolah, sehingga sekali waktu memang perlu adanya kunjungan sekolah, guru, tujuan wali kelas ke sekolah, ke rumah orang tua siswa. Penjelasannya oleh staf sekolah juga merupakan bagian dari teknik lain. Gambarannya keadaan sekolah oleh siswa
menggunakan media elektronik seperti radio dan televisi. Laporan tahunan menggunakan media sosial untuk seperti sekarang chatting atau chat di grup kelas, chatting bersama orang tua yang semacam itu bisa dimanfaatkan sebagai bagian dari teknik dalam rangka mengelola hubungan sekolah dan masyarakat, dan menjelaskan menu juga hubungan bagaimana terbentuknya hubungan ini silahkan bisa dikembangkan oleh sekolah, oleh guru, oleh kepala sekolah secara umum, paling tidak mulai bereaksi memikirkan hal-hal yang lebih teknis, hal-hal yang lebih krusial terkait bagaimana ini tidak hanya sebagai wawancara. A few moments later. Terkait bagaimana ini tidak hanya sebagai wacana, tidak hanya sebagai tulisan di atas kertas, tapi benar-benar dilakukan dan berbeda, memberikan manfaat sehingga setiap program yang dihasilkan diketahui oleh masyarakat dan orang tua. Kemudian mereka menjadi support system atau program dan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah untuk peserta itu. A few moments later. Yang selanjutnya itu manajemen dan atau administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau kerusuhan. Bagian ini menjelaskan apa yang tadinya disebutkan terkait dengan teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada sekian banyaknya sebenarnya bisa dikembangkan. Terus sekarang kita coba analisis setiap teknik itu, bentuknya apa. Misalnya laporan kepada orang tua siswa itu sifatnya bisa triwulan, bisa caturulan, bisa semester tahunan, tetapi harus dibikin didesain secara periodik dan itu dilaksanakan atau dijalankan ada medianya. Laporan tersebut tidak hanya berupa angka, akan tetapi menyangkut informasi yang bersifat dialog. Artinya apa dalam laporan yang dibuat atau disusun setiap triwulan, caturulan atau semester, sama dicantumkan pula berbagai kekurangan, berbagai kelebihan dari peserta didik, sehingga apa orang tua di rumah bisa memanfaatkan itu untuk melihat apa yang mereka sesuatu kedepannya untuk membantu proses yang sudah dilakukan oleh sekolah. Artinya akan ada second gift, apa yang sudah dilakukan oleh guru di sekolah akan dibantu oleh orang tua di rumahnya, akan hasil lebih maksimal pasti. Dan yang kedua, buletin sekolah. Meski tidak semua sekolah sekarang memiliki buletin, tapi ini merupakan strategi dan teknik yang bisa dimanfaatkan. Intinya bisa saja mempublish berbagai macam kegiatan sekolah, artikel tentang guru, tentang siswa, tentang kepala sekolah, pengumuman sekolah, kredibilitas, tanggung jawab sekolah, kekayaan atau kehebatan sekolah dibanding dengan kondisi atau berbagai hal tentang hebatnya sekolah itu. Yang paling penting dan yang ketiga, kalau surat kabar itu bisa dimanfaatkan, itu menyangkut segala aspek dan menunjang kesuksesan program sekolah. Artinya secara periodik, sekali 6 bulan atau sekali 3 bulan, sesuai sekali 2 bulan ada koran sekolah namanya, atau surat kabar pameran sekolah seperti yang saya bilang tadi, memamerkan, memberikan gambaran tentang keadaan sekolah, tentang lembaga aktivitas, tentang produk yang dihasilkan sekolah dan siswa atau event-event tertentu. Berarti tentang kehebatan, tentang karya, tentang produktivitas dari peserta didik yang ada di sekolah itu sudah sangat jelas kalau kunjungan sekolah atau school invitation itu
teknik memberikan itu sudah sangat jelas. Itu teknik memberikan kesempatan kepada orang tua untuk melihat kegiatan siswa di sekolah dan sekolah pada saat pembelajaran berlangsung, sehingga mereka bisa ngerasain kondisi yang sebenarnya. Jadi tidak hanya bisa mereka apa yang terjadi jika muncul asumsi-asumsi negatif, karena sekolah bebannya tidak mudah. Yang dihadapi bukan 12 siswa, tapi 100 siswa. Setiap kelas ada 30-40 siswa dengan berbudaya kemampuan yang tidak sama, yang sekarang ditemukan satu sistem untuk menghadapi keberadaan yang banyak itu, maka tidak mudah. Kenapa? Supaya tidak muncul resepsi negatif dari orang tua. Ini yang namanya kunjungan sekolah atau kunjungan kelas. Ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu strategi dan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bagaimana dengan kunjungan ke rumah atau Visestion? Ini dilakukan untuk melihat latar belakang kehidupan siswa. Ini menjadi sangat penting, di samping mempererat hubungan orang tua dan guru, orang tua dan sekolah, orang tua dan anak-anak dan guru, dan banyak hal lainnya. Sebenarnya bisa dimanfaatkan dari teknik ini. Gambaran keadaan sekolah kalau radio dan televisi bisa melakukan publicity atau media kuat untuk menyebarkan pengaruh melalui disiarankan melalui radio dan televisi. Kesulitan itu tadi butuh budget yang cukup besar, tapi kalau tidak, ya siapa tahu sekolah punya radio sendiri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.